Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giri Gratis Cipta, jabatan saya sebagai Polisi Kehutanan Pemula di Balai Taman Nasional Batang Gadis. Taman Nasional Batang Gadis berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang memiliki luasan awal yaitu sekitaran kurang lebih 108.000 hektar saat ditetapkan pada tanggal 29 April 2004. Asli nama dari Taman Nasional Batang Gadis diambil dari nama sungai Batang Gadis, bukan dari nama gunung seperti taman nasional lainnya. Dan pada tahun 2012 luas dikurangi menjadi kurang lebih 72.150 hektar karena sebagian dialihkan menjadi hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Taman Nasional Batang Gadis memiliki ekosistem hutan hujan tropis pegunungan mulai dari 300 mdpl hingga puncak Gunung Sorik Marapi yaitu 2.145 mdpl. Flora dan fauna kunci dari Taman Nasional Batang Gadis yaitu adalah harimau Sumatera, tapir, kangkong, dan Rafflesia arnoldi. Tujuan besar dari Taman Nasional Batang Gadis yaitu pertama, konservasi keanekaragaman hayati, pelestarian ekosistem pegunungan tropis, pusat penelitian dan pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekosistem berbasis konservasi. Adapun struktur organisasi dari Balai Taman Nasional Batang Gadis yang merupakan unit pelaksana teknis yang dibawahi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Itu pertama adalah Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis, yang kedua subbagian usaha. Taman Nasional memiliki 3 seksi pengelolaan. Yang pertama itu adalah di Siabu, yang kedua berada di Kota Nova, ketiga itu berada di Wonosoman. Dan kelompok jabatan fungsional dari Taman Nasional Batang Gadis itu terdiri dari polisi kehutanan dan tenaga teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas teknis konservasi. Peran saya sebagai polisi kehutanan pemula meliputi kegiatan teknis perlindungan dan pengamanan hutan yang berada di bawah pengawasan atasan seperti melakukan patroli, pencegahan, dan penanganan gangguan hutan. Layanan yang dapat saya hadirkan itu meliputi pelaksanaan tindakan preemptif dan preventif untuk mencegah kejahatan kehutanan, membantu identifikasi dan pengumpulan bukti saat terjadi pelanggaran, serta memberikan laporan dan pendampingan kepada masyarakat di sekitar hutan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, standar pelayanan yang harus dicapai adalah merujuk pada standar kompetensi yang diatur dalam Permen RB Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan serta Keputusan Menteri RB Nomor SKJ 30 Tahun 2023 yang secara ringkas berada pada level kompetensi, yaitu mampu meniru secara terbimbing. Tugas saya dalam berkontribusi pada tujuan desalinasi yang pertama itu adalah pengembangan kawasan dan sektorial, kedua pendampingan dan pengelolaan masyarakat, yang ketiga deteksi dan penanganan ancaman lingkungan, serta kolaborasi dengan pengelola dan juga pelaporan dan dokumentasi lapangan. Adapun ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan yang itu adalah adaptif tentang perubahan, profesionalisme, integritas yang tinggi, serta kolaboratif dan inovatif. Yang masih bisa saya tingkatkan pada posisi saya seperti lebih tangkap dalam melayani pelaporan masyarakat, serta mampu menguasai berbagai teknik dalam hal patroli dan aplikasi pelaporan dan ketika patroli. Dan yang terakhir adalah hal-hal sederhana yang saya lakukan agar kinerja layanan publik lebih baik dan berdampak. Yang pertama adalah membuat checklist harian pelayanan publik, yang kedua sebagai menjaga konsistensi dan akurasi pelayanan. Langkahnya itu membuat daftar tugas harian yang mencakup hal-hal penting seperti menyapa pengguna dengan ramah, memastikan dokumen lengkap, dan mencatat umpan balik. Dampaknya itu meningkatkan kepuasan pengguna, meminimalkan kesalahan, dan membangun budaya kerja yang disiplin. Yang kedua adalah mendengarkan dan menindaklanjuti masukan internal yang bertujuan sebagai meningkatkan efisiensi dan semangat kerja tim. Langkahnya itu sediakan waktu mingguan untuk mendengar ide atau keluhan dari rekan kerja, lalu tindak lanjuti minimal 1 hal setiap minggu. Dampaknya itu meningkatkan rasa memiliki, mempercepat pelayanan, perbaikan layanan, dan memperkuat kolaborasi. Dan inilah keindahan dari Taman Nasional Batang Gadis. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
sa muna keke, sa muna keke.